Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Irsyad Fudail. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Majas Al-Quran yang dibimbing oleh Ustazah Nurul Husna. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan ilmu balaghah dalam Islam. Nah, ilmu balaghah merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang sangat penting. Dengan mempelajari ilmu balaghah, kita dapat memahami keindahan bahasa Arab Al-Quran, hadis, serta sastra Arab. Selain itu, ilmu ini membantu kita memahami makna-makna ayat ya Al-Quran dengan lebih tepat dan mendalam. Nah, pengertian ilmu balaghah secara bahasa berarti sampai atau menyampaikan, sedangkan menurut istilah, ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan suatu makna dengan bahasa yang jelas, indah, tepat, dan sesuai dengan keadaan orang yang mendengarnya. Tujuan ilmu balaghah bukan hanya membuat bahasa menjadi indah, tetapi juga agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan pengaruh kepada pendengar atau pembaca. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah perkembangan ilmu balaghah. Yang pertama ada sejarah pada masa sebelum Islam. Nah, sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah dikenal sebagai bangsa yang sangat mahir berbicara, membuat syair, berpidato, berceramah, dan lain-lain. Mereka sering mengadakan perlombaan syair untuk menunjukkan kemampuan berbahasa. Namun, pada masa ini balaghah belum menjadi sebuah ilmu. Nah, pada masa sebelum Islam datang itu balaghah belum dijadikan sebuah ilmu, melainkan balaghah hanya merupakan kemampuan alami yang dimiliki oleh masyarakat Arab. Yang kedua ada pada masa Nabi Muhammad. Nah, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab sangat kagum dengan keindahan bahasanya. Walaupun mereka terkenal sebagai ahli sastra, mereka tidak mampu membuat satu surah pun yang dapat mendandingi Al-Quran. Nah, dari sinilah para ulama mulai menyadari bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan bahasa yang luar biasa. Pada masa Nabi, ilmu balaghah belum ditulis dalam bentuk buku, tetapi penerapannya sudah terlihat melalui Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada pada masa sahabat dan tabi'in. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat dan tabi'in mulai mempelajari bahasa Al-Quran lebih mendalam. Mereka berusaha memahami makna ayat, gaya bahasa, dan rahasia keindahan Al-Quran agar dapat menjelaskan isi Al-Quran kepada umat Islam. Pada masa sahabat dan tabi'in ini, pembahasan balaghah masih sederhana dan belum menjadi ilmu yang tersusun. Yang keempat ada masa kodifikasi ilmu balaghah. Nah, sekitar abad ketiga hingga kelima Hijriah, ilmu balaghah mulai berkembang menjadi disiplin ilmu yang tersusun. Beberapa ulama mulai menulis buku tentang balaghah dan menjelaskan kaidah-kaidahnya secara sistematis. Ada juga tokoh-tokoh penting dalam perkembangan ilmu balaghah, antara lain yang pertama ada Al-Jahiz, yaitu yang menjelaskan pentingnya keindahan bahasa dalam berbicara dan menulis. Yang kedua ada Ibnu Al-Mu'tas, yaitu membahas berbagai macam gaya bahasa dalam sastra Arab. Yang ketiga ada Abdul Qahir Al-Jurjani, yang dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh karena menjelaskan hubungan antara susunan kalimat dan keindahan makna. Pemikirannya pun menjadi dasar ilmu balaghah sampai zaman sekarang. Nah, yang terakhir ada masa penyempurnaan. Perkembangan ilmu balaghah terus berlanjut. Nah, kemudian muncul ulama seperti As-Sakaki yang menyusun pembahasan balaghah secara lebih lengkap dan teratur. Setelah itu ada Al-Khatib Al-Qaswini menyederhanakan pembahasan tersebut sehingga lebih mudah dipelajari oleh para pelajar. Nah, kitab-kitab mereka kemudian menjadi rujukan utama di pesantren, madrasah, atau di sekolah-sekolah tinggi Islam. Selanjutnya ada cabang-cabang ilmu balaghah. Ilmu balaghah dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu yang pertama ada ilmu ma'ani, yang kedua ada ilmu bayan, dan yang ketiga ada ilmu badi. Yang pertama, apa sih ilmu ma'ani itu? Ilmu ma'ani adalah ilmu membahas bagaimana menyusun kalimat agar sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua ada ilmu bayan. Ilmu bayan ini membahas cara mengungkapkan makna dengan berbagai gaya bahasa. Seperti itulah perumpamaannya, kiasan dan majas. Contohnya seperti di dalam kamar ada seekor harimau.
Nah, itu ternyata bukan harimau beneran, tetapi hanya ada manusia atau orang yang memiliki sifat harimau, yang ganas, yang pemarah, seperti itu. Yang ketiga ada ilmu badi. Ilmu ini membahas keindahan bahasa, baik dari segi kata maupun makna, sehingga kalimat lebih indah dan menarik. Nah, apa saja sih yang kita dapat, atau penting gak sih ilmu balaghah? Mempelajari ilmu balaghah ternyata banyak manfaatnya. Di antaranya kita bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik, memahami keindahan bahasa Al-Quran dan hadis, meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa Arab, dan yang terakhir memudahkan atau memahami kitab-kitab tafsir dan karya ulama. Nah, kesimpulan dari materi tadi bahwa ilmu balaghah berkembang secara bertahap. Awalnya hanya berupa kemampuan berbahasa masyarakat Arab, kemudian berkembang sejak turunnya Al-Quran. Setelah itu para ulama menyusun kaidah-kaidah balaghah hingga menjadi ilmu yang lebih lengkap dan sistematis. Hingga saat ini ilmu balaghah masih dipelajari karena memiliki peran penting dalam memahami Al-Quran, hadis, serta memperlihatkan kemukjizatan bahasa Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.